Halo, saya Megifani Bureni dengan NIM 20120169 kelas D di Stikom UIN Kupang dengan jurusan Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai suatu platform perangkat lunak yang bernama Node.js. Hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam modul ini mencakup fitur-fitur yang ada dalam Node.js, beserta penjelasan aplikasi-aplikasi yang digunakan Node.js. Cara install Node.js di sistem operasi Windows, cara menggunakan Node.js secara interaktif, dan cara membuat serta menjalankan aplikasi Node.js. Apa itu Node.js? Node.js atau yang bisa juga disebut Node adalah platform yang berfungsi untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam menjalankan tugasnya, Node.js ini menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. File bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap JavaScript secara langsung atau manual. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi strap print strap bytecode seperti yang Anda lihat di layar. Misalnya seperti yang teman-teman lihat di layar, Node kurang strap print strap bytecode strap apps.js. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google untuk mengembangkan browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin-mesin JavaScript yang berbeda seperti Mozilla Firefox menggunakan SpiderMonkey, aplikasi Safari menggunakan JavaScript, dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang juga digunakan oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sebuah tipe aplikasi, baik aplikasi konsol atau command line interface, dan lain-lain. Aplikasi berbasis GVI, aplikasi web, aplikasi mobile, Android, dan iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya bisa dijalankan dalam sistem operasi lunak. Namun saat ini, Node.js dapat digunakan di sistem Windows dan beberapa varian Unix lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditunjukkan untuk mengembangkan program-program yang seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Yang berikut jenis-jenis aplikasi yang dapat digunakan menggunakan Node.js. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multi-things. Berikut ini adalah jenis-jenis perangkat atau aplikasi yang dapat dikembangkan oleh Node.js. Yang pertama, aplikasi konsol atau command line interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux terminal
Unix Shell maupun Command Prompt jika Anda menggunakan Windows. Yang kedua, aplikasi GUI, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI ini, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalnya Node.js dan Alt, WinNode atau Code.js, dan Wix, WinGears, Node atau GTK, Node.js, dan GTK Plus, dan Electron, di mana NWJS ini dari Electron yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML. Yang ketiga, aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang dieksekusi dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Yang keempat, aplikasi IoT, Internet of Things, dan Robeka, yaitu aplikasi yang sangat khusus ditunjukkan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul yang paling populer untuk keperluan ini adalah modul Jonifer. Dengan modul ini, kita dapat mengakses perangkat keras seperti server, LED, dan yang terhubung dengan papan mikrokontroler tertentu seperti Android, Broadbone, Intel, Galileo, dan sebagainya. Yang kelima, aplikasi untuk mengangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lainnya, misalnya Regenerative, yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Baik teman-teman, itulah mengenai suatu platform atau Node.js. Terima kasih.